Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. Di sebuah keluarga ada seorang anak gadis yang usianya 12 tahun. Dia bernama Tinia. Nah, ibu si Tinia ini adalah seorang influencer yang mempunyai blog berisi tentang kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, suatu hari pas mereka lagi kumpul-kumpul, ada seekor burung gagak yang tiba-tiba saja masuk ke rumahnya dan membuat kekacauan dengan memecahkan barang-barang yang ada di dalam rumah, membuat seisi rumah itu berantakan. Beberapa orang mencoba menangkap burung tersebut dan akhirnya burung itu pun berhasil ditangkap oleh Tinia dengan menggunakan kain. Dengan wajah tersenyum, ibu Tinia meminta burung gagak yang berhasil ia tangkap untuk diberikan kepadanya, dan tanpa ragu, dia langsung meremasnya sampai tidak bernyawa. Dengan raut wajah kasihan, si Tinia ini membawa burung itu keluar dan membuangnya di tempat sampah. Namun tak lama setelah Tinia pergi, burung itu seperti masih bisa bergerak. Tinia lalu menemui seorang gadis yang sedang bermain dengan anjingnya di sebelah rumahnya. Namanya adalah Rita. Dia adalah tetangga baru Tinia yang baru saja pindah ke sana. Tinia mencoba untuk mengelus anjingnya, namun anjing itu malah menggigit Tinia. Sebelum Tinia tidur, ia mendengar suara aneh dari luar. Lalu ia pun keluar dan mengecek ke tempat sampah di mana ia membuang burung gagak yang tadi. Akan tetapi, anehnya burung yang sudah mati itu ternyata menghilang, tidak ada di sana. Dia pun mencari-cari burung itu ke dalam hutan, terus sampai jaraknya jauh dari rumah. Dan ternyata Tinia berhasil menemukan burung itu sedang tergeletak di tanah dan sedang sekarat. Karena tidak tega melihat burung itu kesakitan, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, setelah itu dia melihat ada sebuah telur kecil yang ada di sarang yang jaraknya tidak jauh dari tempatnya. Tinia kemudian mengambil telur itu dan membawanya pulang ke rumah dan menghangatkan telur itu dengan boneka teddy bear-nya. Keesokan paginya, karena Tinia sedang fokus supaya bisa lulus tes seleksi perlombaan senam, dia pun mulai latihan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Namun menurut pelatihnya, Tinia masih ada beberapa gerakan yang harus disempurnakan, sehingga dia harus bisa lebih giat lagi berlatih. Saat pulang ke rumah, ia melihat ibunya sedang bermesraan dengan pria lain, namanya adalah Tero. Ibu Tinia masuk ke kamarnya dan memberikan sebuah pakaian senam, dan dia juga berkata jujur ke Tinia bahwa dia ada hubungan dengan si Tero ini. Dia juga menyuruh Tinia supaya merahasiakannya dari yang lain. Hampir setiap hari Tinia selalu mengecek telur kecil itu dan memasukkan ke dalam sebuah boneka supaya dia hangat. Namun anehnya, keesokan harinya saat ia melihat telur itu, ukuran dari telur itu sudah berbeda dan terlihat lebih besar dari hari kemarin. Tinia merasa heran dengan ukuran telur tersebut. Dia tetap menyimpannya sampai telurnya menetas. Tinia terus berlatih untuk kompetisi supaya dia bisa terpilih nanti. Ibunya juga ada di sana. Tak lama datang Rita. Ternyata dia juga berencana akan ikut daftar masuk untuk kompetisi tersebut. Setelah diuji, ternyata kemampuan Rita jauh lebih baik dari Tinia. Ibu Tinia yang melihatnya merasa iri dan dia mendorong Tinia supaya terus berlatih sampai terlihat tangannya mulai lecet. Malam harinya Tinia melihat kembali telur itu yang ukurannya sudah besar dan menempelkan tangannya pada telur tersebut. Tiba-tiba dari dalam telur itu muncul sebuah cahaya dan terlihat ada bayangan hitam di dalamnya. Keesokan harinya, ibunya bercerita kalau dia sedang jatuh cinta pada Tero. Mendengar hal itu, Tinia pun menangis sambil memeluk telur yang sudah besar itu. Tinia mendengar sesuatu dari dalamnya dan ternyata telur itu menetas. Tinia kaget ketika yang keluar dari dalamnya adalah sebuah tangan. Karena takut, Tinia langsung bersembunyi di dalam lemari dan mengintipnya dari sana. Makhluk yang seperti burung itu kabur memecahkan kaca jendela. Lalu ayahnya pun datang karena mendengar suara pecahan kaca. Ayahnya bertanya, ada apa? Namun Tinia beralasan kalau barusan ada burung yang masuk ke kamarnya menabrak jendela. Ketika dia sedang tidur, Tinia mendengar suara aneh dari luar jendela. Saat dibuka, ternyata makhluk burung itu kembali dan meminta tolong supaya Tinia melepaskan pecahan kaca yang ada di tangannya.
Perlahan-lahan rasa takut mulai hilang. Tinia memberanikan diri menyentuh makhluk burung tersebut. Karena tubuhnya masih berlendir, akhirnya Tinia membawa makhluk itu ke kamar mandi dan memandikannya. Nah, setelah beberapa menit kemudian terdengar suara Matias, adiknya, berjalan ke arah kamar mandi. Namun segera Tinia langsung menghalanginya karena takut adiknya tahu tentang makhluk itu. Tinia menidurkan makhluk itu di bawah tempat tidurnya. Menjelang pagi, tidur Tinia terganggu oleh suara anjing Rita. Nah, karena Tinia terganggu, makhluk burung itu pun juga ikut terganggu. Dia langsung berjalan keluar. Penglihatan Tinia dan makhluk itu ternyata menyatu. Tinia bisa melihat apa yang makhluk itu lihat. Saat bangun, makhluk peliharaannya ini sudah di atasnya sambil menatap Tinia. Makhluk ini membawa anjing Rita yang sudah mati tersebut ke atas kasurnya. Lalu Tinia pun jijik dan langsung muntah. Paginya diam-diam Tinia mengubur anjing tersebut di halamannya. Tanpa sepengetahuannya ternyata disaksikan oleh Matias. Matias kemudian memberitahu ayahnya saat kemarin Tinia tidak mengizinkannya masuk toilet sehingga dia ngompol. Ayahnya bertanya, kenapa? Tak sengaja ayahnya melihat bercak darah di kasur Tinia dan mengira kalau Tinia lagi datang bulan. Esoknya, Tinia pergi ke toko untuk membeli makanan burung. Tak sengaja dia bertemu dengan Rita di sana. Mereka pulang bareng dan Rita meminta Tinia untuk memposting anjingnya yang hilang. Pulang dari sana, ibunya memberikan sebuah hadiah pada Tinia saja. Namun dia tidak memberikan hadiah pada Matias. Bisa dibilang Matias ini seperti anak tiri. Karena iri, Matias menggali kembali anjing yang sudah dikuburkan oleh Tinia. Sontak ibunya pun langsung marah pada Matias. Sebelum pergi, Matias mendorong Tinia sampai jatuh, dan hal itu dirasakan langsung oleh burung tersebut. Makhluk burung itu bangun dan menakut-nakuti Matias dari balik bayangan. Karena penasaran, dia masuk ke kamar Tinia dan mencari-carinya di sana. Matias melihat ke kolong tempat tidurnya dan dia melihat makhluk itu di sana. Nah, karena gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Makhluk itu hanya merobek topeng yang dipakai Matias, dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Tinia mengalami kejang-kejang, namun tidak lama dia segera sadar kembali. Tinia memarahi makhluk burung itu di bawah tempat tidurnya. Tak disangka-sangka ternyata dia ketahuan oleh ibunya sedang memarahi seseorang. Ibu Tinia curiga. Ia lalu mengecek ke bawah kolong tempat tidurnya, namun hasilnya dia tidak menemukan apapun. Lalu dicek lemarinya, ia hanya menemukan baju Tinia yang sudah rusak. Kemudian ibunya pun marah karena itu baju pemberian ibunya kemarin. Tanpa ia sadari ternyata makhluk itu sedang berada di sana di dalam lemarinya. Sesaat Tinia mengurung makhluk itu di dalam lemari. Kemudian dia memberikannya makanan dengan makanan burung. Tapi makhluk itu tidak mau. Terpaksa Tinia mencotokkannya dengan memakan makanan burung itu dan memuntahkannya lalu diberikan pada makhluk itu. Dan akhirnya dia pun mau makan. Tinia menamai burung itu dengan sebutan Ali. Ketika dia sedang tidur, diam-diam Ali berjalan ke kamar ibunya. Ali menghampiri ibunya, Tinia, dan sempat menyentuh tangannya, dan hal itu dirasakan langsung oleh Tinia. Karena merasa tangannya ada yang menyentuh, tiba-tiba ibu Tinia langsung bangun dan dia melihat telapak tangannya sudah berlendir. Karena aneh, ia pun langsung melihat sekeliling sambil membawa pisau untuk jaga-jaga, namun lagi-lagi dia tidak menemukan apapun. Keesokan paginya Tinia memberikan Ali pakaian dan mendandaninya. Malamnya Tinia, ibunya, dan Rita baru saja selesai dari tempat pelatihan dan rencana akan pulang. Tinia dan ibunya pulang menggunakan mobil, sedangkan Rita memilih untuk jalan kaki, walaupun sempat diajak untuk pulang bersama. Tiba-tiba saja, Tinia mendapat sebuah penglihatan di mana Rita yang tengah berjalan diteror oleh Ali. Rita mengalami teror sampai ia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Ia melihat sekitar namun tidak ada siapa-siapa. Sampai ia berbalik, ia langsung diserang oleh Ali dan itu dialami langsung oleh Tinia. Nah, kenapa Ali menyerang Rita? Karena Tinia merasa iri dengan kemampuan Rita, sehingga rasa iri itu muncul pada Ali dan langsung menyerangnya.
Sampai di rumah, Tinia mendapati paruh burung Ali sudah copot. Keesokan paginya, Tinia dan ibunya rencana akan pindah ke rumah Tero dan memulai hidup di sana. Sementara ayahnya tahu sikap dari ibunya Tinia dan sangat menghormati setiap keputusannya. Tero adalah seorang duda yang mempunyai satu anak yang masih bayi dan terlihat ibunya Tinia sangat menyukai anak dari Tero itu. Tanpa disangka-sangka ternyata Ali mengikuti Tinia sampai sana dan dia mengetuk-ketuk jendela meminta untuk masuk. Dengan wajah barunya yang menyeramkan, Tinia pun menerima Ali apa adanya. Saat makan, ibunya mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau Rita masuk rumah sakit. Tinia lalu mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan Rita. Dilihat dari keadaan Rita yang sangat mengkhawatirkan dari sekujur tubuhnya penuh dengan bekas cakaran. Tinia mencoba memegang tangan Rita, namun tiba-tiba saja Rita bangun dan dia langsung memegang tangan Tinia dan berteriak, seolah-olah dia masih ketakutan dan trauma dengan kejadian semalam. Tinia pun pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Ia lalu marah-marah pada Ali. Ia lalu menghukumnya dengan memukul-mukul dirinya sendiri karena Ali merasakannya. Saat bangun tidur, Tinia melihat Ali sudah menyerupai dirinya. Saat keadaan rumah sepi, Tero tak sengaja mendengar suara aneh dari kamar Tinia. Tero berusaha untuk masuk namun Tinia menghalanginya. Tero melihat Ali yang sedang makan di lantai. Dia mengira kalau Ali itu adalah Tinia, sehingga Ali pun langsung menyerang Tero dari dalam sementara Tinia mencoba menutup pintunya. Karena merasa bersalah, Tinia berencana akan pergi dari sana. Ia masih belum bisa mengatakan kejadian yang sebenarnya pada Tero. Tinia meminta maaf pada Tero dan Tero masih menerima maaf dari Tinia dan menyuruhnya untuk tetap tinggal di sana. Tinia meminta kepada Tero untuk tidak mengatakan apapun tentang kejadian barusan pada ibunya. Hari itu tepat di mana Tinia akan melaksanakan kompetisi diantarkan oleh ibunya. Tinia meminta supaya bayi Tero juga ikut ke sana karena dia khawatir kalau Ali akan berbuat macam-macam dan membahayakannya. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di tempat kompetisi termasuk ayah Tinia dan Matias juga ada di sana. Saat gilirannya akan tampil, dia melihat Ali akan berbuat jahat pada bayi Tero sambil membawa kapak. Saat itu fokusnya sudah pecah. Tinia sengaja menjatuhkan dirinya supaya niat Ali itu gagal, menyebabkan tangannya keseleo dan itu dirasakan langsung oleh Ali. Beruntungnya Tero datang ke sana dan sempat melihat Ali sebelum ia melompat dari atas jendela. Kecelakaan itu membuat Tinia harus dipulangkan, namun sesampai di sana Tero marah karena menyangka Ali itu adalah Tinia. Dia tahu kalau Tinia akan mencelakai bayinya. Namun ibunya membela Tinia karena dari tadi Tinia bersamanya. Keributan itu membuat hubungan Tero dan ibunya berakhir. Tinia dan ibunya kembali pulang ke rumah awal bersama ayah dan Matias. Ternyata tiba-tiba Ali juga sudah muncul lagi di sana. Karena sudah kesal, Tinia melarangnya masuk dan mendorongnya keluar. Namun Ali masuk lagi dan ketahuan oleh ayahnya. Ayah mengira itu adalah Tinia. Ali masuk ke lemari pakaian sedangkan Tinia sedang mandi. Tak lama ibunya menemukan Ali di lemari dan menyangka itu adalah Tinia. Karena rambut Ali berantakan, ibunya menyisir rambut Ali. Tak sengaja karena terlalu kuat sampai kulit kepalanya terkelupas. Dengan tatapan marah, Ali perlahan-lahan memeluk ibunya dan melukainya. Tinia yang mendengar keributan itu langsung memisahkan mereka. Ibunya langsung heran kenapa Tinia ada dua. Ali mencoba menyerang ibunya lagi, namun Tinia berhasil menghalanginya. Ia menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba wajah Ali jadi aneh dan dia langsung meninggalkan kamar. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tinia pun menjelaskannya sejelas-jelasnya kalau Ali itu berasal dari telur. Kemudian ditetaskan oleh Tinia. Lalu ibunya memberikan pisau pada Tinia untuk jaga-jaga untuk mencari makhluk itu. Ayah dan Matias pun datang. Lalu ibunya menjelaskan kalau di rumah ada seseorang yang mirip Tinia, namun bukan Tinia.
Tinia dan ibunya akhirnya berpencar. Ibunya pergi ke kamar Tinia dan mulai mencari dari kolong ranjang sampai lemari. Namun ibunya menyangka dia tidak ada di sana. Saat berbalik, Ali langsung menyerang ibunya dari belakang, sehingga terjadi perkelahian. Saat ibunya menyerang Ali, tanpa ia ketahui ia juga menyerang Tinia. Tinia mencoba menjelaskan ikatan itu pada ibunya, namun ibunya tidak mau mendengarkan. Ibunya menyerang Ali lagi dan dia dihalangi oleh Tinia, sehingga Tinialah yang menjadi korbannya. Tubuh Tinia terjatuh dan darahnya masuk ke mulut Ali. Ibunya merasa bersalah dan seketika juga Ali berubah sempurna menjadi Tinia dan mengambil alih kehidupan Tinia. Sampai sini film pun berakhir.